Karena manajemen adalah seni mengatur dan memimpin organisasi untuk mencapai tujuan. Kami mendampingi mahasiswa untuk membahas isu-isu terkini dunia manajemen, sekaligus membangun sikap entrepreneurship menghadapi dunia usaha yang selalu berubah, baik dari sisi sistem informasi manajemen, dari sisi manajemen keuangan, etika bisnis, manajemen pemasaran, manajemen strategik, dan lain-lainnya. Kami memiliki 5 semester untuk mata kuliah inkubasi bisnis. Ya, kami sangat welcome menyambut Anda, calon-calon mahasiswa program studi S1 Manajemen STI Kasih Bangsa yang memiliki akreditasi baik sekali. Insya Allah, Anda akan menjadi pribadi-pribadi sukses dan pemimpin di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita berkumpul bersama di sini untuk mengikuti acara wisuda pelepasan dari wisuda ke-9 tahun 2024. Memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Sidang terbuka Senat Akademi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan agenda tunggal wisuda program studi akuntansi dan program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan ini resmi dibuka.
diperlukan sebuah langkah untuk akhirnya kita berjalan. Jalan untuk menjadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan adalah sebuah impian. Impian yang membawa kita menuju suatu perjalanan. Berjalan beriringan bersama mereka yang siap untuk memimpin. Sebuah perjalanan yang dimulai dari suatu tempat di mana kita belajar beradaptasi. Tempat yang mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya dari buku saja, tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang sukses, bertanggung jawab, dan mau diproses, namun tetap rendah hati adalah bekal untuk menghadapi dunia. Perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan, bersama membangun hubungan untuk kepentingan di masa yang akan datang, dan bersama mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan. Kami bukan hanya belajar menjadi mahasiswa, namun kami belajar bagaimana menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang lain. Ubah pertanyaanmu menjadi sebuah jawaban. Kejar dan capai impianmu selagi berada di sini. Tidak mudah, tapi selalu ada cara. Di sini, kamu mulai semuanya. Start your journey with us. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, maka acara e-seminar hari ini akan segera dimulai. Sebelumnya, mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, jelas. Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir di acara e-seminar nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi seri ke-50 dengan tema Merger Acquisition IPO for Startup Survival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu secara daring dalam e-seminar nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi pada hari ini. Yang saya hormati, Ibu Dr. Ruslaini SEMM CIQNR CIQAR selaku Ketua STIE Kasih Bangsa, Bapak Insinyur Sigit Pramono Hadi MSI selaku Keynote Speaker, Ibu Dr. Septiana Ayus Estri Mahani SEMM CISA CFA selaku narasumber pada e-seminar nasional hari ini. Sebelum kita memulai acara e-seminar nasional hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faiz Yasir, mahasiswa semester 3 STIE Kasih Bangsa, selaku Master of Ceremony sekaligus moderator pada acara e-seminar nasional hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk dapat membacakan agenda acara e-seminar nasional pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penyampaian keynote speaker. Yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber. Yang kelima, sesi tanya jawab dengan narasumber. Yang keenam, penyerahan cindera mata. Dan yang ketujuh, penutupan foto bersama.
Acara pertama yaitu pembukaan. Dengan mengawali doa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta yang tergabung secara daring, dimohon untuk bersikap khidmat selama lagu Indonesia Raya diputarkan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi secara singkat oleh Bapak Insinyur Sigit Pramono Hadi, MSI, selaku keynote speaker dalam e-seminar nasional hari ini. Kepada Bapak Sigit, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya cukup terdengar? Terdengar jelas, Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dr. Septiana Ayu Estri Mahani, SEMM, CISA, CFA. Selamat siang, sampai ketemu lagi, Ibu. Salam ketemu lagi, Ibu. Iya, betul. Maaf saya nggak grogi ketemu Ibu, soalnya udah berkali-kali Ibu berkenan menjadi narasumber ya Bu. Terima kasih sekali ya Bu ya. Alhamdulillah bisa sharing ya Pak. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, para akademisi, para praktisi, rekan-rekan mahasiswa, baik mahasiswa dari Kasih Bangsa maupun mahasiswa dari kampus lain. Pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam sesi webinar Inkubasi Bisnis dan Investasi yang digagas bersama oleh STI Kasih Bangsa bersama dengan LPKD Abji dari Semarang, Pak Danang dan jajaran di Semarang. Terima kasih Pak Danang sudah berkenan meneruskan kolaborasi ini sehingga bermanfaat untuk masyarakat luas. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini tema kita memang sangat menarik ya, karena kita akan mendiskusikan sebuah tahapan usaha rintisan yang diberi judul Merger Acquisition IPO for Startup Survival. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, kita tentu masih ingat pada seri-seri webinar kita sebelumnya bahwa usaha rintisan atau startup memang dimulai dari adanya ide inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat ya. Kemudian usaha rintisan ini mulai dilaksanakan oleh pelaku bisnis
pada saat itu barangkali pembiayaannya adalah menggunakan angel investor. Angel investor namanya juga angel investor, tentu dananya tidak berlimpah ya. Sehingga suatu saat usaha rintisan yang dijalankan ini sampai pada titik tertentu pada persimpangan jalan. Apakah diteruskan atau tidak diteruskan? Itu kalau ceritanya usahanya ya hidup segan mau tak mau gitu ya. Tapi kalau usahanya maju, mapan dan menjadi perusahaan besar tentu tidak masalah karena investor akan berdatangan dan untuk akan mengajak berkolaborasi. Namun kalau tadi pada titik tertentu usaha ini akhirnya menjadi question mark gitu ya. Kalau dalam analisis bisnis itu posisinya barangkali questions gitu ya, ditanyakan nih gimana ya terus atau enggak gitu ya. Maka manajemen tentu harus memilih strategi yang tepat untuk menjawab memberikan solusi atas situasi itu. Apakah sebaiknya kita merger ya? Kalau merger bagaimana? Dampaknya gimana? Atau begitu pula, bagaimana kalau kita melakukan upaya akuisisi oleh pihak lain? Wah, ini juga setengah-setengah ya. Akuisisi itu kan ya usahanya tetap ada, namun kendalinya dikendalikan oleh orang lain gitu, manajemennya gitu ya. Ataukah justru kita IPO? Ya, kita galang aja dalam masyarakat. Namun tentu kan memerlukan strategi yang tepat karena belum tentu masyarakat memiliki persepsi yang sama terhadap atau tentang bisnis yang sedang kita upayakan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, strategi yang tepat yang bagaimana yang perlu diambil oleh manajemen dan apa saja pertimbangan yang perlu diperhatikan, termasuk juga faktor-faktor internal dan eksternal apa yang perlu diperhatikan agar strategi ke depan ini nanti bisa tepat untuk memberikan solusi atas situasi yang terjadi di perusahaan yang sedang dilaksanakan. Maka pada siang hari tentu kita akan mendapatkan pencerahan dari narasumber Ibu Septiana yang kalau lihat CV-nya, waduh panjang sekali rekam jejaknya di perusahaan-perusahaan nasional, multinasional dengan berbagai lapisan jabatan dari finance analyst sampai dengan managing director dan segala macam termasuk dengan sertifikasinya yang luar biasa. Maka tentu kita akan mendapatkan inspirasi dan sudut pandang yang pasti akan bermanfaat untuk kita semuanya untuk dapat kita laksanakan di dalam portofolio bisnis kita maupun untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang kita alami dalam usaha kita atau nanti akan dijadikan topik-topik dalam diskusi-diskusi ilmiah di kampus-kampus. Maka tidak berpanjang kata, mari kita segera memasuki webinar ini. Hopefully Anda enjoy dengan acara ini, mendapat manfaat yang berlimpah dan bisa di-sharing, sebarluaskan kepada kolega-kolega semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Sigit yang telah menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari ini secara singkat. Dan sampailah kita pada acara inti seminar hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir membersamai kita. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, izinkan saya untuk menyapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Septiana Ayus Estri Mahani. Halo, selamat siang Ibu. Kabar baik hari ini, Bu? Selamat siang, Mas Faiz. Mas Faiz, betul. Terima kasih banyak Ibu telah berkenan untuk kembali sharing ilmunya bersama kami. Semoga ilmunya tetap bisa bermanfaat dan semoga Ibu selalu diberikan kesehatan ya Ibu. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Dr. Septiana, mari kita saksikan bersama profil singkat beliau. Pada operator dipersilakan.
Ibu Dr. Septiana Ayus Estri Mahani, SEMM, CISA, CFA adalah pakar finansial manajemen dan akuntansi dengan latar pendidikan dari Universitas Pajajaran, STIE Indonesia Emas, dan Universitas Pasundan. Beliau juga memiliki sertifikasi internasional seperti CISA, CFA, serta sertifikat ISO di bidang CSR, sistem keamanan, dan inkubator startup. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, beliau telah berkontribusi pada berbagai proyek besar di tingkat nasional dan internasional. Ibu Dr. Estri Mahani pernah menjadi financial analis dan financial spesialis yang bekerja sama dengan lembaga bergengsi seperti ASEAN Sekretariat, World Bank, ADB, GIZ, USAID, serta Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Fokus keahlian beliau mencakup analisis keuangan, perencanaan investasi publik, feasibility study, financial modeling, dan pengembangan sistem keuangan untuk proyek infrastruktur, energi, serta bisnis digital. Tidak hanya sebagai akademisi dan praktisi, beliau juga aktif sebagai trainer dan fasilitator UKM digital yang berperan dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan startup di Indonesia maupun kawasan ASEAN. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga semangat dan komitmen beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberi dampak positif yang berkelanjutan. Baik, langsung saja mari kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Dr. Estri Mahani selama 40 menit ke depan. Namun sebelumnya mohon izin Ibu, apakah materi akan di-share screen sendiri? Ya, saya akan share screen sendiri ya. Oke, baik Ibu. Ya. Langsung saja kepada Ibu Dr. Estri Mahani, waktu dan layar dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan kepada kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Sigit Pramono, lalu kepada Ibu Selvi Agustina yang awalnya kita kontak-kontakan ya, Ibu ya. Nah, pada hari ini materi yang akan dibahas itu adalah tentang merger, akuisisi, dan IPO ya. Kita kalau mendengar istilah itu konteksnya apa yang ada di benak kawan-kawan? Kira-kira apa? Pasti kayaknya nikmat gitu ya, memperoleh dana besar gitu ya, dan juga pembiayaan yang luar biasa, dan kita akan bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi kita di startup. Mungkin seperti itu. Nah, nanti kita bahas ya, bahwa kebanyakan startup itu di awal tuh euforia gitu ya. Jadi euforia untuk mengejar sesuatu dan ingin dalam waktu singkat, walaupun memang kalau kita melihat startup dalam konsepsi lean organization, startup memang dirancang untuk bergerak cepat. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana Google bertumbuh, bagaimana Netflix bertumbuh, itu semua diprogram untuk memang bergerak cepat dan mencapai target dalam waktu 5 tahun ke depan gitu ya. Namun memang di Indonesia atau di ASEAN ini tidak semua negara itu mengalami percepatan yang sama ya. Dan kita melihat di Indonesia itu termasuk yang memiliki speed dan willpower yang sangat tinggi ya. Di era 2011 sampai dengan 2015 kita bisa mencapai jumlah startup itu hampir sekitar 500 sampai 700 gitu ya. Dan di Vietnam ya, yang kita tahu mereka cukup banyak inovasinya juga, itu tidak sekencang Indonesia gitu ya. Kita hampir melampaui bagaimana pertumbuhan startup itu di negara-negara maju ya, seperti Jepang ataupun katakanlah negara-negara Eropa yang lain ya. Artinya di Indonesia percepatannya luar biasa, dan mungkin kita punya sparring partner setia yaitu Singapura ya. Walaupun Singapura itu sedikit jumlah startupnya, tetapi startupnya itu
kebanyakan di fintech yang menguasai startup Indonesia. Nah, mungkin cerita ini atau awal materi ini juga nanti akan menggugah teman-teman di STIE Kasih Bangsa ya, bahwa mengambil profesi finance itu sesuatu yang strategis. Ya. Anda bisa berkarir tidak hanya di Indonesia, tetapi di ASEAN, di global, dan banyak sekali peluang-peluang nanti yang bisa kita kembangkan. Saya izin share materi saya. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Oke. Ya, baik. Kalau kita sebentar, ini ketutupan. Mohon maaf Ibu, suaranya masih di mute. Ibu, mohon maaf, suaranya termute. Wah, tadi berarti saya nggak terdengar ya bicara awal ya. Ya. Jadi kita kalau berbicara merger, akuisisi, dan IPO ini seperti sebuah euforianya startup. Artinya ini adalah dream atau mimpi gitu ya, bahwa kita berharap startup yang kita bangun itu ada yang melirik gitu kan. Nah, teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen, itu kalau kita buka beberapa situs tentang valuation, itu ada sekitar 5 situs yang dia siap membeli startup di Indonesia walaupun baru BMC, baru bisnis model canvas gitu ya. Jadi di sini memang ideation tentang sebuah produk gitu ya, tentang proposisi sebuah jasa atau produk, ini menjadi target yang pertama dilirik ya oleh sebuah venture ataupun angel investor ataupun oleh mitra atau partner kita misalnya. Nah, makanya di sini kita akan melihat bagaimana strategi keberlanjutan dan skalabilitas startup di era kompetisi digital. Jadi ada satu yang sangat dilihat nanti itu ya oleh penyandang dana gitu ya, yaitu sustainingnya ya dan scalabilitasnya, scalable apa tidak gitu ya. Oleh karena itu memang di sini kemampuan startup untuk mendefinisikan proposisi dari produk atau jasanya ya itu penting gitu ya untuk dibangun ya. Bahkan kalau di dalam ideation atau di dalam incubation itu ada proses yang namanya pivoting. Nah, pivoting ini untuk para coach di kampus itu nanti akan terus direview gitu ya. Apakah startup yang dibina ini akan bisa grow ataukah memiliki traction. Nah, kunci traction ini nanti yang menjadi tahap awal gitu ya. Apakah perusahaan akan mengajak kita merger pihak lain gitu ya, atau kita sendiri gitu ya melakukan merger, atau kita diakuisisi oleh pihak eksternal, atau kita yang mengakuisisi ya. Nanti kita lihat bagaimana Traveloka untuk menguatkan posisi
market dia di ASEAN, dia melakukan akuisisi, bukan diakuisisi. Ya. Dia mengakuisisi PEGI, dia mengakuisisi mitra-mitra yang ada di Filipina, mitra-mitra yang ada di Vietnam, ya. Jadi mereka melakukan strategi untuk mengamankan pasar biar nggak ada pesaing lah, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau berbicara merger, akuisisi atau IPO, memang itu adalah tahapan lanjutan. Ya, tahapan lanjutan. Dan kalau kita lihat berbicara startup valuation, rata-rata startup di Indonesia, terutama di kampus, itu tidak diajarkan bagaimana memvaluasi startupnya sendiri. Ya, ini PR ini mungkin di STIE Kasih Bangsa sudah ada startup yang mulai dibangun ya, walaupun belum digital, tetapi misalnya kuliner atau misalnya bergerak di bidang skincare gitu ya, atau bergerak di bidang social entrepreneur ya. Jadi bagaimana dia membangun wilayah-wilayah kantong kemiskinan untuk dibangun lumbung air atau lumbung padi misalnya seperti itu. Nah, salah satu kunci itu adalah bagaimana startup valuation itu dimulai gitu ya. Dan saya sih melihat kayaknya belum ada di materi ini gitu ya. Jadi ada 4 yang dilihat, itu adalah timnya, ya. Melihat market opportunity, ya. Yang ketiga itu traction-nya, yang keempat itu produk atau teknologinya, dan yang kelima itu competitive environment. Jadi kita melihat satu startup itu yang pertama the whole teamnya dulu. Siapa orang kuncinya, siapa CEO-nya. Lalu marketnya apakah kondusif dalam 3-5 tahun ke depan. Lalu traction-nya, nah traction ini adalah indikator yang memperlihatkan startup ini bisa menghasilkan revenue. Melalui apa? Saat ini kita melihat sejauh mana dia mengelola sosial medianya. Itu traction pertama. Kalau nanti ada kompetisi Hyundai startup, itu yang diminta pertama kali adalah sosial media. Berapa peredarannya, berapa KPI yang terkait dengan Instagram, KPI TikTok-nya, KPI Facebook-nya dan lain-lain, itu menjadi traction. Setelah itu baru kita lihat produk, ya, produk apakah bisa dikembangkan, apakah produk yang statik gitu ya. Nah, itu menjadi kunci. Dan yang terakhir adalah competitive environment. Misalnya kalau kita lihat saat ini, e-commerce itu tidak terlalu menarik lagi, gitu ya. Tetapi ada e-commerce yang segmented, fokus pada barang-barang ekspor misalnya. Nah, itu bisa menjadi gambaran traction dari sebuah startup, dan itu tentunya akan menjadi peluang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, mengapa merger atau akuisisi atau IPO itu pasti akan menguji dulu startup. Dan yang pertama tentunya yang dilihat ini adalah bisa bertahan nggak dalam waktu 3 tahun. Traction-nya aman apa tidak?
Ya, lantas produknya seperti apa? Kalau dia produk digital, teknologi apa yang dia pakai? Lalu yang kedua tantangan yaitu pendanaan, pertumbuhan pengguna dan profitabilitas. Nah, kembali lagi, pendanaan itu akan terkait dengan pertumbuhan pengguna. Nah, itu dilihat dari traction. Biasanya dalam pitch deck kita akan menyampaikan kalau sebuah perusahaan startup dia memiliki katakanlah follower itu sampai 100.000 atau 1 juta. Kira-kira yang betul-betul menjadi pelanggan itu berapa persennya? Dan itu pasti akan ada meeting khusus untuk menghitung traction itu satu persatu. Karena startup biasanya tidak memiliki satu stream revenue. Ya. Mereka pasti punya lebih dari stream revenue. Oleh karena itu, dalam analisa merger atau akuisisi gitu ya, itu sebenarnya masuk dalam strategi bertahan atau strategi ekspansif. Kenapa Gojek akhirnya diterima? Karena dia punya rencana ekspansif sampai 2045. Nggak semua startup itu punya time horizon yang lama, yang mampu melampaui sampai 30 tahun gitu. Nah itu yang dilihat, sampai East Venture yang pertama kali mendanai itu mau bergabung untuk mendanai Gojek di seluruh Indonesia. Jadi itu yang pertama, jadi ada tidak planning dalam 20-30 tahun ke depan yang berkaitan dengan market, ya, yang berkaitan dengan market acquisition. Nah, kalau teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu yang hadir di sini, kira-kira apakah Bapak Ibu tahu sebenarnya dana yang diberikan oleh venture ataupun diberikan oleh angel gitu ya, itu akan teralokasi kepada cost apa yang terbesar? Ya, untuk bisa mengakuisisi market. Jadi, ada target scalable, lalu bagaimana mengakuisisi pasar dengan investasi digitalnya. Nah, jadilah dia butuh nih, yang tadinya kita planningnya hanya 2 miliar, 3 miliar. Begitu pasarnya berubah, size-nya nambah, seluruh Indonesia itu butuh 100 miliar untuk bisa mempertahankan katakanlah clouds-nya. Tiba-tiba toko kita itu didatangi oleh 30 juta user atau 30 juta customer. Itu nggak mungkin pakai clouds yang berlangganan 5 juta sebulan, bukan lagi. Jadi harus ada negosiasi dengan Google itu dengan cara udah level strategis yang harus discuss gitu kan. Sekarang ini kalau kita ingin memperoleh precise alamat origin sampai destinasi secara akurat, tidak ada melenceng 5 meter atau 10 meter gitu ya. Itu langganannya 100 sampai 500 ribu, itu sekitar 5 juta per bulan. Jadi bayangkan,
biaya yang dikeluarkan oleh Gojek pertama kali ketika dia memutuskan untuk masuk ke seluruh Indonesia, masuk ke Vietnam. Ya, dia harus berlangganan berapa itu? Ya, kalau 30 juta kira-kira berapa? Kalau tadi 100 sampai 500 ribu itu butuh 5 juta. Nah, artinya bisa 30-100 miliar sendiri kan untuk database saja, untuk server gitu. Makanya perusahaan-perusahaan e-commerce itu biasanya spending dia per 2 tahun itu adalah nambah server. Makanya akhirnya bermunculanlah konsep-konsep data center untuk. Jadi disitulah alokasi uang-uang itu nanti diputarkan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa startup itu punya life cycle. Jadi di sini ada seed, tahapannya ya, seed, growth, expansion, maturity. Dari seed ke growth atau dari seed kita masuk ke seluruh Indonesia, itu modalnya pasti meningkat. Nah, di sini juga investor mencari exit strategi ketika merger atau akuisisi atau IPO. Artinya apa? Orang pertama yang invest, dia merasa sudah mengembangkan usahanya dan dia juga ingin usaha itu kembali gitu kan. Usaha itu menjadi sesuatu yang prestisius gitu kan. Artinya mereka sudah memperoleh return dan mereka ingin melakukan exit strategi. Kesannya mungkin gini ya, ini exit strategi apa kabur gitu ya maksudnya. Enggak seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat exit strategi itu akan memasuki pendanaan yang lebih besar. Jadi secara umum seed, growth, expansion, maturity. Tetapi kalau kita lihat beberapa sumber ya, ada yang mengkategorikan pre-seed. Ya. Jadi misalnya nih sekarang di kampus Kasih Bangsa itu ada 60 startup. Mungkin masih pre-seed. Nah, kita lihat mana yang scalable. Oh, ada dari 60 ada 20 gitu ya. Nah, yang 20 ini kita cariin angel investor yuk gitu. Kira-kira butuh dana berapa? Nah, mereka nih harus dikumpulkan untuk bisa menghitung pendanaan itu berapa. Sambil kita ajarkan mereka harus memvaluasi perusahaan. Nah, dari situ masuk ke seed funding. Dari pre ke seed ini mungkin dana kampus bisa dipakai. Oh, mereka disuntik dana 10 juta atau 20 juta gitu ya. Tapi yang disuntik ini harus dipantau. Dikasih dosen-dosen menjadi coach. Nanti dari eksternal juga bisa bantu gitu ya. Nah, begitu dari 20 ini ternyata ada 5 yang potensial lagi. Nah, kita masukkan dia ke dalam seed. Dan kita coba amati apakah dia bisa. Nanti kalau ada acara lagi angel investor ya, nanti di Singapura sama di Korea itu ada lagi, mudah-mudahan dari Kasih Bangsa ada yang bisa ikut ya, menjajal di level seed ini kita bisa tembus nggak? Nah, tahapan ini tentunya begitu masuk ke level growth gitu ya, masuk ke level growth, disinilah mulai nanti seri A, seri B, pendanaan prosesnya, tapi legalitasnya atau deal komitmen dealnya itu adalah apakah merger, apakah akuisisi. Kalau dari awal seed kita melihat bahwa startup ini potensial, itu angel investor bisa langsung mengakuisisi.
Atau dia coba dulu tidak merger, mungkin seperti jadi apa ya, startup asuh gitu. Nah biasanya dengan angel tuh kita happy gitu ya, startup asuh gitu, dikasih 1 miliar sama mereka, padahal baru seed. Siapa yang seperti itu? Banyak di Indonesia. Banyak di Indonesia. Di antaranya Bineka awalnya seperti itu. Sebelum dia dilirik oleh konglomerat gitu ya. Tapi awalnya dia benar-benar dari bawah. Bukalapak itu dari bawah. Jadi kita jangan melihat startup yang sekarang gitu ya, yang sudah jadi unicorn, dekakorn gitu, bukan. Tapi lihat prosesnya gitu ya. Nah, apakah kita akhirnya harus menerima merger ataukah proses akuisisi secara baik gitu ya? Itu yang kita harus bekali. Jadi sebuah inkubator, baik itu inkubator di kampus ataupun inkubator di luar, saya pertama kali itu bergabungnya dengan inkubatornya Universitas Ciputra dengan Pak Ciputra. Pada saat Hillary Clinton itu sedang promosi tentang gender gitu ya, dan bawa uang banyak, dan itu disuntikannya ke GP-nya Ciputra. Nah, kita membina para startup waktu itu yang direkrut bukan dari mahasiswa Universitas Ciputra aja, tetapi dari masyarakat di Indonesia dan di Jakarta waktu itu. Nah, kita akhirnya mengkategorikan seed dan growth. Untuk yang seed, kita tawarkan apakah mau diasuh atau langsung diakuisisi. Nah, artinya begini, bahasa funding, pembiayaan, tetapi bahasa legal, bahasa organisasi, kita akan menghadapi keputusan apakah merger, apakah akuisisi. IPO itu biasanya target ultimate. Dan nanti kita akan melihat merger atau akuisisi oleh beberapa venture. Itu bisa dilakukan kalau di startup, jadi nggak cuma satu gitu ya. Misal, makanya di sini valuasi yang pertama itu yang harus kita kembangkan, kita ajarkan. Jadi contohnya begini, kalau saya punya startup, saat ini saya buka katakanlah startup solar energy untuk buat cold storage di Nusa Tenggara Timur. Ya. Saham kami 100% milik kami saat ini. Lalu ada perusahaan dari Norwegia ingin invest. Nah, disinilah kita akan melepas sahamnya berapa persen. Nah, kita harus hitung dulu saham kita berapa nilainya. Baru nanti akan menetapkan ini merger atau kita mau diakuisisi. Kalau si Norway ini minta sampai lebih dari jumlah saham kita, lebih dari 50%, 60%, berarti dia akan jadi majority kan? Nah, ini pasti akuisisi yang dipilih, opsi legalnya. Legal standingnya pasti akuisisi. Tapi kalau merger saja, karena kebetulan perusahaan Norway ini adalah perusahaan cold storage berbasis matahari. Jadi dia ngajak kita untuk mengembangkan market di Indonesia. Akhirnya kita merger pilihnya. Kita nggak mau dikuasai. Nah, pengetahuan ini di awal tahun perkembangan startup di Indonesia itu sangat minim. Nah, beruntung nanti teman-teman di STI Kasih Bangsa ini harus tahu dari awal dan harus
gini loh, kita harus tahu bargaining posisi kita. Dan itu yang mengajarkan itu adalah inkubatornya, kampus yang harus mengajarkan. Jangan nanti startupnya jalan sendiri, terus ketipu, jangan sampai. Atau startupnya tahu-tahu dibeli 80%, bukan apa-apa. Kalau sama asing yang beli kan berarti perusahaan ini bukan milik Indonesia lagi. Nah, disinilah kita juga harus menjaga nasionalisme kita gitu. Nah, ini merger, penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas baru. Tujuan sinergi pasar, efisiensi biaya, peningkatan nilai. Ya. Contoh Gojek, Tokopedia. Ini di tahun 2021 mulai gitu ya. Nah, perusahaan startup yang saat ini sedang kami rintis juga kita memilih merger. Ya. Jadi ada nama mereka dan nama kita. Nah, di sini sudah sangat dipertimbangkan gitu ya. Kita meminta juga dalam bentuk nama yang tidak terlalu asing dengan telinga orang Indonesia gitu ya. Dan kepemilikan masih saham kita yang tertinggi di 65%. Ya. Nah, ini perlu kita kita tetapkan gitu ya. Konseptual merger dalam pendanaan itu berapa persen itu yang harus kita sepakati gitu ya. Mungkin kita pernah dengar bagaimana kasusnya e-fishery ya. E-fishery ini sebenarnya ketidakkeliran di awal ya. Si owner pertama saya tahu benar orangnya sangat idealis ya, namun dia tidak mengkomunikasikan. Artinya begini, yang tadi saya katakan bahwa startup itu memiliki revenue stream lebih dari satu. Untuk model e-fishery, resourcing fish seperti e-fishery, mungkin dia punya income itu bisa 7, bisa 8. Ya. Kayaknya di tahap awal tuh nggak ridho itu. Perjanjiannya tuh kayaknya nggak, si owner pertama nggak lepas, startup pemilik pertama ini nggak lepas. Dia nggak mau sebenarnya semua income itu dimiliki oleh, karena dia pilihnya akuisisi, salah ya. Tergiur ya. Yang biasanya miliar jadi triliun gitu ya. Jadi ya kita hati-hatilah ya. Kita menerima sejumlah uang dalam miliar, dalam triliun. Kalau tidak tahu cara mengelolanya, ya tentunya akan berbahaya gitu ya untuk kelangsungan tim. Nah, ini jenis-jenis merger, ada horizontal antar kompetitor bisnis, ada merger vertikal, biasanya dilakukan perusahaan utama dengan distributor atau pemasok. Merger perluasan produk antara dua perusahaan dengan produk berbeda, namun saling berhubungan. Merger konglomerat antara dua perusahaan yang tidak berkaitan sama sekali. Kita masuk dalam merger perluasan produk atau perluasan pasar untuk startup kami yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya. Jadi kita memilih ini yang tetap Indonesia harus lebih besar. Ya. Jadi bukan langsung crowd gitu ya, langsung diambil gitu kan? Tidak. Ya. Kita juga ingin tim Indonesia ini growing ya. Berbisnis, social entrepreneur itu penuh tantangan memang ya. Jadi kita juga punya tim yang memang orang-orang pilihan ya, yang mau kerja di Nusa Tenggara Timur dengan fasilitas minim ya. Anak-anak Jakarta gitu ya, anak-anak Bandung. Wah, itu kapalnya juga kapal yang fasilitas yang dimiliki itu bukan kapal-kapal bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh merger Tokopedia ya. Jadi merger karena untuk
mensinergikan layanan. Jadi layanan on demand, layanan keuangan, layanan e-commerce. Jadi kita melihat satu level. Jadi harus ada gimana ya? Harus jangan kita di bawah, tapi kita sama-sama masuk ke pasar. Jadi kalau saya pribadi sih, saya milihnya merger, Pak Sigit, karena merger itu rasanya lebih fair gitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di tahap awal itu, pemerintah sendiri sangat minim pemahaman merger di startup gitu ya. Dan juga inkubator kampus itu masih sangat sederhana gitu ya. Pendanaan tuh hanya dari Kementerian Koperasi, UKM. Padahal banyak Pak, ya nanti kita saling ketemu ya Pak ya. Pendanaan dari angel investor Australia itu banyak sekali. Dari Eropa, Skandinavia ya, itu mereka suka dengan program-program green economy, green energy. Nah, itu bisa kita coba. Nah, sekarang kalau kita berbicara akuisisi, di sini memang apa sih benefitnya? Ini kalau kita lihat dari sudut pandang si venture gitu ya. Karena memang begitu akuisisi itu kayak karakternya venture gitu ya. Kalau venture itu yang punya uang itu nggak mau Pak. Merger itu jarang gitu ya. Jadi mereka selalu opsinya totally gitu ya. Kita majority saham langsung begitu gitu ya. Kita di 87, Anda di 13 gitu ya. Berarti lah kepemilikan saya hilang ini gitu ya. Nah, tapi apa sih yang difikirkan oleh venture ya? Kita lihat di sini. Biasanya perusahaan besar yang mengakuisisi, lalu startup dengan potensi tinggi yang dilihat. Ya, bentuknya full acquisition atau partial equity. Nah, ini dia. Apa bedanya full akuisisi dengan partial equity? Ini biasanya pertanyaan yang kita kita selalu ditanya, mau equity atau mau acquisition? Jadi kalau equity, uang mereka disimpan di kita, mereka tidak full acquisition, tapi dia nggak mau disebut merger Pak. Jadi kebayang ya. Jadi kayak equity itu equity mungkin seperti begini. Kalau ada tokoh di Indonesia, entah itu tokoh agama atau tokoh pembangunan atau tokoh apapun, itu dia dapat kayak kredit khusus dari bank Pak. Kartu kreditnya dapat platinum atau dapat yang fasilitasnya luar biasa. Terus dia dikasih apartemen, misalnya begitu Pak, atau teman-teman ya, atau dia diberikan sebuah facility untuk mengembangkan usaha, untuk mengembangkan yang lain-lain. Tapi dia tidak mengakuisisi, jadi hanya mungkin 50%-nya. Jadi tergantung kesepakatan, tapi tidak sampai 80-70%. Nah, ini yang disebut partial equity. Jadi di sini biasanya increase influence, jadi ingin mengembangkan pengaruh gitu ya. Lalu yang kedua, venture melihat greater talent. Jadi ada talent yang mereka kejar gitu ya. Lalu ada improve corporate culture. Ya tentunya di sini kalau dari sudut pandang startup, dia melihat peluang akan berkembang gitu ya. Lalu increase competitiveness, ya. Terutama improve research development, dan terakhir adalah scalable. Jadi scalable ini yang menjadi peluang, yang menjadi daya tarik gitu ya. Nah,
itu perbedaan acquisition gitu ya. Jadi cara pandangnya, cara mentreatnya gitu ya, dan juga tadi ujungnya komitmen terhadap apakah equity atau saya ambil semua ya. Ada perpindahan dana yang langsung gitu ya. Nah, itu gambarannya. Nah, kita lihat di sini Traveloka akuisisi Peggy. Mengakuisisi Peggy di 2018 ya. Dia punya anak itu Jettech Innovation Venture. Akuisisi ini juga mencakup 2 perusahaan serupa lainnya, lalu yaitu MyTour Vietnam dan Travelbook Filipina, dan dilaporkan kekayaannya sekitar 900 miliar rupiah ya, atau 973 miliar. Akuisisi ini merupakan bagian dari strategi Traveloka untuk memperkuat posisinya. Nah, ini berbeda nih. Jadi untuk Traveloka dia melihat ya tadi ada 2 pemain besar di negara ASEAN, yaitu di Filipina dan juga di Vietnam. Ini kalau nggak dibeli, wah, dia marketnya bakal menggerus market. Time horizon sampai 2034 itu akan seperti apa? Spending terhadap travel, spending terhadap tour, bagaimana pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya, dan akhirnya memutuskan untuk mengakuisisi. Jadi benar-benar beli 100% kalau ini, Pak. Nah, sebenarnya motif di belakang merger dan akuisisi itu yang pertama memang pasar baru ya, akses pasar yang baru, atau mengembangkan pasar-pasar yang strategis gitu. Lalu diversifikasi produk. Jadi kalau kita lihat tadi ya, Gojek atau Tokopedia juga pengen berkembang, dan dia memiliki akses finansial yang dimiliki oleh Gojek gitu ya. Lalu penguatan posisi competition ya. Jadi posisi kompetisi, kalau tidak ada action gitu ya, ya posisi mereka akan terancam gitu. Di ASEAN contohnya seperti itu. Lalu yang keempat itu efisiensi operasional ya. Jadi kalau kita lihat di sini di lingkaran ini, market expansion, diversification, increase market share, cost saving, synergy creation, talent acquisition, ya, enhance competitive advantage, dan lain-lain yang menjadi alasan gitu ya, motif di belakang mengapa merger dan gitu ya oleh venture atau oleh startup. Nah, ini benefit kalau kita lihat, kalau tadi motif juga menjadi alasan gitu kan untuk berkembangnya sebuah startup. Jadi yang pertama memang sinergi, karena memang 2 perusahaan sampai akhirnya mau di merger atau diakuisisi memang harus sinergi terlebih dahulu gitu kan. Lalu masing-masing juga melihat economic of scale, jadi kapasitas atau skala ekonomi dari masing-masing startupnya. Lalu yang ketiga adalah diversification. Tokopedia punya sumber pembiayaan dan juga memiliki market-market khusus. Nah, kenapa tidak dia dapat bersinergi melalui pembiayaan yang dimiliki oleh Gojek. Nah, akhirnya tercetuslah sebuah ide bahwa kenapa tidak ya, mereka akhirnya saling merger gitu kan. Akses kepada market-market yang baru, dan juga di sini peningkatan bargaining posisi ya untuk market yang sudah ada.
Nah, ini tantangannya memang penyamaan visi, penyamaan misi, dan juga bagaimana support terhadap sistem itu harus diupayakan dan menjadi strategi yang harus siap dilakukan gitu ya. Lalu dampak adanya merger atau akuisisi ini akhirnya membuat retensi employee ya. Jadi kalau kita lihat kan Tokopedia dan Gojek ini mengalami beberapa kali layoff ya, dan layoff-nya ini juga bukan 10-20, 600 apa namanya 600, 400 gitu ya. Kalau di total itu dia sudah melakukan layoff itu hampir 2.300 ya, SDM kunci gitu ya. Lalu perubahan terhadap gaya kepemimpinan, dan yang terutama adalah culture atau budaya. Kalau kita lihat perusahaan besar gitu ya, tapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan startup yang katakanlah dia sudah memiliki income yang bagus gitu ya, pergantian CEO, pergantian vice presidennya itu seringkali terjadi karena perbedaan culture gitu ya. Kita mungkin terbiasa dengan target yang spesifik gitu ya, dan bertahap gitu. Tapi kalau startup kita dibeli oleh, atau misalnya di merger oleh perusahaan-perusahaan yang agresif ya, misalnya dengan Rusia gitu ya, atau misalnya dengan negara-negara yang kita tahu betul bagaimana kinerja mereka dalam bekerja gitu ya. Perbedaan budaya ini juga seringkali terjadi. Jadi ada juga kegagalan merger dan akuisisi ini sehingga akhirnya tidak membuahkan kerjasama yang efektif ya. Jadi sistem tidak bisa berjalan dengan baik. Dan di sini kalau kita lihat benefit dan risk dari IPO di sini ya, kita melihat. Jadi benefitnya dana ekspansi global memang besar gitu ya, atau dari merger misalnya likuiditas investor juga dilihat gitu ya, dan yang ketiga itu transparansi dan reputasi itu meningkat. Cuman memang ada risiko karena memang biaya kepatuhan ya, kepatuhan untuk bisa secara kontinu itu memberikan laporan transparan ya, karena sudah dimiliki oleh publik gitu ya. Lalu resiko harga saham itu bisa turun gitu ya pasca listing ya, sedangkan mereka sudah terlanjur menetapkan harga di titik tertentu gitu ya, dan itu sangat menegangkan ya jika dalam proses 3 bulan pertama, 6 bulan pertama misalnya harga terus anjlok gitu ya. Nah, itu juga gambaran-gambaran yang mungkin harus kita kita pahami. Nah, di sini initial public offering ya, biasanya secara umum untuk memperoleh modal ya, meningkatkan kredibilitas. Dan tentunya di sini sudah high governance ya, audit, OJK dan BI ini sudah menjadi concern ya. Dan kita lihat di Indonesia itu sudah mulai banyak ya. Mohon maaf Ibu, ya. Waktu penyampaian materinya tersisa 5 menit lagi. Oke. Ya, jadi di sini di initial public offering ini biasanya tahapan di mana startup itu sudah mulai ekspansif ya. Dia sudah mulai mendefinisikan perkembangan yang scalable dan juga sebagai target exit strategi. Nah, ini benefit dengan adanya IPO
raising fund itu jelas, stock payment, juga opportunity, ya, market valuation yang lebih tinggi, dan juga branding yang lebih baik, serta pembiayaan cost capital. Nah, ini IPO proses ini nanti biasanya ada konsultan khusus ya, kita bisa berkonsultasi secara hukum. Nah, ini case study Goto ya, mereka bisa sampai survive ke dalam IPO ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana menaikkan harga saham yang terus harus ditargetkan dan bisa memuaskan para pemegang saham. Nah, ini Blibli ya, fokus memperkuat ekosistem e-commerce dan logistiknya. Nah, ini kalau kita lihat comparison, jadi kalau merger dan akuisisi itu fokus sinergi internal ya. Kalau IPO itu fokus ekspansi eksternal. Nah, kalau merger dan akuisisi cepat, ini IPO memerlukan regulasi yang panjang. Nah, apa saja yang harus disiapkan untuk merger atau akuisisi ini adalah kesiapan keuangan. Jadi memang startup itu harus sudah mulai menata keuangan, ya, stabilitas manajemennya, tata kelolanya itu mulai dirumuskan gitu ya. Begitu kita ternyata dipilih gitu ya oleh venture atau partner dari luar negeri untuk bisa go IPO ya. Nah, tentunya harus memahami berbagai perspektif ya. Investor itu pasti mau ROI gitu ya. Valuasi perusahaannya menjadi tinggi, likuiditas sahamnya juga baik, dan juga reputasi startupnya itu harus dijaga ya. Nah, key sukses untuk post deal integrasi itu adalah sinkronisasi sistem dan tim, harmonisasi budaya kerja, komunikasi internal yang kuat, dan sukses faktornya itu adalah leadership, inovasi, transparansi laporan keuangan, dan adaptasi. Jadi conclusion dari materi ini adalah merger, akuisisi, IPO adalah strategi bertahan ya, dan juga strategi ekspansif. Bukan akhir perjalanan, tetapi awal menuju pertumbuhan berkelanjutan. Keberhasilan ditentukan oleh kesiapan organisasi, khususnya tim. Ya, baik, itu materi yang saya dapat sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan dari sini mungkin banyak sekali teman-teman yang pengen tahu rahasianya gimana nih bisa mengakses gitu ya, dan bertemu dengan sumber-sumber pembiayaan yang lain. Baik, mungkin seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Estri Mahani atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali ya, dan penuh dengan insight. Kita menjadi paham bahwa keberlanjutan dan skabilitas startup di era digital sangat bergantung pada strategi pendanaan dan ekspansi yang tepat. Nggak sedikit startup yang tumbang di tahun-tahun awal karena tantangan modal, sulitnya menumbuhkan basis pengguna, atau belum mencapai profitabilitas. Untuk menghadapi tantangan ini, banyak startup yang pada akhirnya memilih jalur merger, akuisisi, atau bahkan IPO. Merger dan akuisisi biasanya dilakukan untuk menciptakan sinergi, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi di tengah persaingan. Sementara itu, IPO bisa jadi langkah besar untuk mendapatkan suntikan modal yang signifikan, meningkatkan transparansi perusahaan, dan memberikan likuiditas bagi investor. Tapi tentu saja IPO juga datang dengan tanggung jawab dan risiko yang enggak kecil, mulai dari kepatuhan regulasi yang ketat sampai fluktuasi harga saham. Lalu yang penting untuk diingat juga, baik merger, akuisisi, ataupun IPO bukanlah garis akhir. Keduanya justru bisa jadi batu loncatan untuk menuju pertumbuhan jangka panjang. Supaya strategi ini berhasil, startup harus benar-benar siap dari sisi struktur organisasi, proses integrasi setelah merger,
kepemimpinan yang visioner sampai kemampuan beradaptasi dengan dinamika pasar. Dengan perencanaan yang matang, tata kelola yang solid, dan semangat motivasi yang terus dijaga, langkah seperti merger atau akuisisi ataupun IPO bisa jadi fondasi kuat untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, setelah kita mendapat banyak wawasan berharga dari Ibu Dr. Estri Mahani, rasanya kurang lengkap bila kita tidak mengulik lebih dalam lagi materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, pada sesi selanjutnya, kita akan memasuki waktu yang sangat dinantikan, yaitu sesi tanya-jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya seputar tema seminar hari ini, agar diskusi kita bisa lebih interaktif dan mendalam. Namun sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, sambil Bapak Ibu dan rekan-rekan mempersiapkan pertanyaan, mari kita sama-sama saksikan video iklan yang akan ditayangkan oleh operator. Pada operator dipersilakan. Selamat datang di STY Kasih Bangsa, tempat di mana pendidikan berkualitas dan dunia usaha bertemu dalam sebuah sinergi yang harmonis. Di sini, kami menghubungkan teori dengan praktik melalui program Link a Match yang inovatif. Di STY Kasih Bangsa, kami memahami pentingnya pengalaman praktis dalam membentuk masa depan mahasiswa. Program Link a Match adalah jembatan antara dunia akademis dan industri, yang dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman magang selama 1 tahun penuh dengan perusahaan mitra kami. Program ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang nyata, dengan memberikan mereka kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh di kelas langsung ke lingkungan profesional. Sebelum terjun ke dunia kerja, mahasiswa kami mengikuti orientasi mendalam tentang program magang. Di sini, mereka mempelajari berbagai aspek yang akan membantu mereka sukses selama magang, termasuk etika kerja, keterampilan komunikasi, dan pengetahuan industri. Para dosen berperan aktif dalam mempersiapkan mahasiswa dengan memberikan wawasan yang berharga dan membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan kerjasama lebih dari 50 perusahaan mitra terkemuka, STY Kasih Bangsa memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman di perusahaan yang sesuai dengan bidang studi mereka. Sebagai bagian dari program, mahasiswa juga terlibat dalam studi kasus yang memungkinkan mereka menganalisis dan memberikan solusi terhadap tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan mitra. Di STY Kasih Bangsa, kami berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Program Link a Match adalah salah satu cara kami mewujudkan visi ini, menjembatani pendidikan dan dunia usaha untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami. Untuk informasi lebih lanjut tentang program kami, kunjungi situs web kami di www.setyekasihbangsa.ac.id atau hubungi kami di nomor 081117228885. Untuk informasi pendaftaran bisa ketik www.pmb.setyekasihbangsa.ac.id. Bersama kita, bisa membangun masa depan yang lebih baik. Selamat datang di LPKD, Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen. Mitra strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja dosen untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Kami adalah lembaga yang berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik bagi dosen dan perguruan tinggi, dengan visi membangun SDM unggul melalui pengembangan kinerja dosen yang terintegrasi. LPKD mempunyai visi menjadi lembaga yang menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan kinerja dosen, mendorong inovasi dan penelitian yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan kontribusi sosial. Dan misi, yaitu meningkatkan kompetensi dosen, mendorong kolaborasi riset global, mengembangkan kurikulum berstandar global, memfasilitasi mobilitas akademik, menyediakan teknologi dan sumber daya digital, mengukur dan meningkatkan kinerja dosen, menjadi pusat informasi dan inovasi. Kami dengan bangga memperkenalkan Dewan Eksekutif dan Dewan Pendiri LPKD yang telah memberikan dedikasi dan komitmen luar biasa untuk memajukan kinerja dosen dan pendidikan tinggi di Indonesia. LPKD mempunyai unggulan layanan yaitu pendampingan akreditasi jurnal, pendampingan akreditasi institusi, kolaborasi perguruan tinggi dengan asosiasi, badan penerbit, simpati cloud, sewa server repository, IO seminar nasional dan internasional. Inilah fasilitas kantor kami.
ruang di mana inovasi dan kolaborasi bertemu dengan fasilitas yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan kenyamanan. Kami berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif bagi seluruh tim kami. LPKD mempersembahkan APJI dan IFREL, wadah bagi akademisi untuk jurnal, riset, dan kolaborasi akademik nasional dan internasional. APJI, Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, mendukung pengelola jurnal dengan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas dosen dan peneliti di Indonesia. Inilah tim pengurus pusat dan divisi bidang, tim yang berdedikasi untuk menjalankan roda organisasi. Sudah ada 6.000 member terdaftar mencakup seluruh Indonesia. Layanan unggulan APJI untuk pengelolaan jurnal yang profesional dan berkualitas. DUI by APJI dan Berita Kampusku. LPKD membangun jejaring keilmuan, mendorong kolaborasi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk kemajuan bangsa. IFREL, International Forum of Research and Lectures. IFREL bertujuan meningkatkan kualitas riset, pendanaan, pengabdian, pendidikan, dan pengajaran melalui kolaborasi global. IFREL menjadi wadah utama bagi universitas, dosen, dan peneliti untuk bersama-sama menciptakan solusi atas tantangan global. Kami mengundang peneliti, akademisi, dan praktisi untuk berkontribusi dalam jurnal kami dan berkontribusi untuk memajukan ilmu pengetahuan. Berikut adalah bidang ilmu yang ada di dalam IFREL. Ada 512 member yang telah terdaftar dalam IFREL dari berbagai negara yaitu India, Nigeria, dan masih banyak lagi. Kami hadir untuk mendukung pengembangan akademik dan pengelolaan jurnal yang unggul. Mari bersama menciptakan inovasi dan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Bersama kita lebih kuat, bersama kita maju. Baik, bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa STI Kasih Bangsa, juga rekan-rekan mahasiswa lainnya yang ingin bertanya, silakan bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat ataupun dengan raise hand dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Baik, di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Mas Roman. Roman Ardiansyah Ramadan. Mungkin saya bacakan dulu atau bagaimana Langsung Ibu? aja sudah saya baca. Oke, baik, disilakan Ibu. Itu fakta yang sudah terjadi, Mas Roman, bahwa dari kebanyakan startup Indonesia itu sukanya diakuisisi, nggak peduli negara mana, dan tidak peduli juga bahwa nanti kepemilikannya, equity-nya bukan lagi milik Indonesia. Dan semangat yang ada itu biasanya begini. Kita masih punya stok mimpi. Kita create mimpi yang baru. Nah, itu salah satu alasan gitu ya. Nah, hal ini yang kita tidak temui di startup seperti Vietnam. Mereka betul-betul memiliki rasa kepemilikan yang nasionalisnya itu tinggi banget gitu ya, bahwa ide ini kalau dilepas dan langsung diakuisisi total gitu ya, ini bukan milik negaranya lagi gitu. Itu ada seperti itu gitu. Jadi memang akhirnya kembali lagi, kita harus tahu target kita mau apa, sehingga kita nanti akan berhadapan dengan pihak eksternal yang memang akan membesarkan kita atau memang menguasai karena mau dimatikan, bisa juga kan? Ya. Nah, pertanyaannya bagus. Sekarang saya kembalikan nih, kalau Mas Roman ini punya startup, terus tiba-tiba ada yang menawarkan, ya udah saya beli deh 5 miliar misalnya gitu.
Mas terima atau lepas? Mas terima atau keep dulu? Nah, contohnya itu. Artinya apa? Kita mau terima atau kita mau menolak, atau kita nanti harus berstrategi, kita harus tahu posisi kita dulu. Jadi maksud saya, kita harus tahu kita itu ada di tahap mana. Apakah di tahap presid tadi? Kalau presid itu belum ada pendapatan, tapi ide kita itu sudah ditangkap sama orang lain, bahwa wah, ide anak ini luar biasa, gitu. Contohnya seperti itu. Ya, belum ada income, ya. Dan baru ide, baru potensi pasar, belum terjadi income secara besar gitu. Nah, istilahnya gini, jadi apapun nanti yang ditawarkan, ya, diakuisisi atau di merger, kita harus punya pengetahuan gitu, maksudnya punya knowledge bahwa kita itu akan menuju mana. Jadi bukan gini, blank, nggak ada planning sama sekali, ya, tapi harus tahu kita ada di posisi mana dan kita akan kemana gitu. Boleh saja diakuisisi gitu, tapi harus tahu perusahaan ini kita harus nego nanti dengan mereka, karena begitu diakuisisi total semuanya, bisa jadi nanti kita itu adalah, kita punya uang banyak, tapi kita harus tetap jadinya. Mungkin jawaban saya seperti itu, artinya lihat dulu positioning kita ada di mana. Market akuisisi kita kuat apa tidak? Kalau kuat, kenapa kita harus melepas saham perusahaan kita sampai diakuisisi gitu? Karena kalau kita berbicara akuisisi itu rata-rata di atas 60%, di atas 70%. Nah, itu jawaban saya. Nah, ini ada aja pertanyaan, kira-kira gimana Mas Roman? Saya balikin aja pertanyaan yang tadi. Kalau Mas Roman yang ditawarin, jawabannya gimana? Kalau diakuisisi, lepas atau bagaimana? Nah, itu ya. Lalu yang kedua, gimana kira-kira? Cukup jawabannya, Mas Roman? Nah, di sini untuk Mbak Nur Laila ya, siapa yang bertanggung jawab? Ya tadi tim. Tim ini kan ada manajemennya kan? Ada CEO, ada CMO, ada COO, ada CFO. Jadi bukan diri sendiri, bukan foundernya ngitung sendiri terus agree, enggak. Kalau jangan-jangan selama ini kita tuh karena satu tim bisa bersama dan bisa bekerja gitu. Nah, kalau telah jadi yang paling bertanggung jawab adalah CEO-nya. Di sini CEO yang pengetahuan strategisnya harus lebih kuat. Ya. Artinya kembali lagi, kita sedang ada di tahap mana? Seed, pre-seed, seed, ya, atau kita sedang berada di early stage, udah ada produk tapi masih growing, atau kita mau growth gitu. Kalau kita akuisisi, jangan. Artinya itu alasan yang sangat manajerial gitu. Jadi alasannya nggak boleh karena emosi gitu ya, euforia gitu ya, ditawarin 5 miliar nih gitu kan. Kita harus yakin bahwa apa yang kita hasilkan itu mungkin lebih dari 5 miliar gitu. Tapi begitu kita mau memberikan peluang orang lain masuk, dan ternyata dia tidak memberi insight apa-apa.
perusahaannya tidak, dia hanya punya uang gitu ya, dan dia selalu menuntut kita untuk bisa menghasilkan uang nantinya. Nggak kita harapkan. Jadi memang keputusan merger, akuisisi itu bukan keputusan sesaat ya. Biasanya harus sebulan, 2 bulan kita harus pikirkan. Lalu pilihan yang paling yang paling tepat gitu ya untuk startup sebagai keputusan jangka panjang, kembali lagi tadi positioningnya ada di mana? Di pre-seed, seed, early stage, atau udah mulai growth. Kalau Anda sudah mulai growth, di dalam perusahaan sudah stabil, core activity kita juga sudah rutin, sudah sustain, ya. Kita masih punya time horizon untuk katakanlah anak-anak muda yang berjuang gitu ya, mungkin lebih baik ambil merger dulu. Kita harus tahu kalau perusahaan lain mengakuisisi kita untuk apa, itu yang kita harus pahami. Tapi juga nggak dosa kalau misalnya Anda memilih akuisisi. Yang pasti kalau kita jadi minority, Anda tahulah kalau jadi minority saham tuh gimana. Karena kalau sudah akuisisi itu pasti yang disimpan adalah manajemen baru, bukan kita lagi. Manajemen orang lain yang bergerak. Nah, itu contohnya seperti itu. Kita mungkin ingat bagaimana Adam Air gagal karena investornya adalah para pemain pialang saham yang tidak punya kesabaran untuk memperoleh revenue dengan cara bertahap. Maskapai itu BEP-nya 6 tahun. Salah investornya ngambil dari para pialang saham, para pemain saham. Pemain saham nggak bisa diandalkan untuk menjadi investor. Ini pendapat pribadi ya, mohon maaf yang profesinya pialang saham. Karena pialang saham itu pasti pengennya cepat. Nggak cocok untuk usaha-usaha yang butuh BEP lebih dari 2-3 tahun. Ya. Jadinya kecelakaan deh. Ya. Kalau pilot itu kan nggak bisa kayak angkot ya. Coba ganti trayeknya pakai, kamu ambil trayek ini gitu kan, nggak bisa. Seorang pilot begitu akan berpindah trayek, rute, itu dia harus masuk dulu simulator selama 3 bulan, baru dia. Nah, jangan sampai nanti kita akuisisi gede, tapi ternyata manajemennya tuh keras gitu ya. Manajemennya nggak membuat insight kita untuk berkembang. Jadi not just about money gitu, kita harus lihat juga manajemennya seperti apa dan sebagainya. Ini selanjutnya ada lagi ini Mbak Bella. Tadi tuh Mbak Bella ya, artinya jawabannya sama ya. Di tahap kita begini, merger 50-50 bisa kita lakukan pada tahap seed atau early stage boleh, tapi jangan akuisisi ya, merger. Apalagi kalau Anda masuknya ke bisnis makanan, atau mungkin Anda punya target yang memang luar biasa gitu ya. Kenapa Kopi Kenangan rela diakuisisi? Karena janji investornya akan membuka 1000 gerai di Indonesia, 3000 gerai di ASEAN, 5000 gerai itu di Asia Pasifik. Nah, langsung kan, wah, akhirnya maulah dia diakuisisi. Tapi sudah growth, sudah punya apa?
cabang-cabang di berapa? 6 kota. Satu kota dia punya 3-4 cabang di mall. Nah, artinya apa? Dia udah growth kan? Pasarnya udah oke. Nah, begitu bertambah, dia butuh diakuisisi. Nah, jadi kita lihat dulu stage Anda dari mana. Misalnya begini deh, kalau sekarang sudah bisa menghandle 100.000 konsumen sehari. Nah, kira-kira kalau ada belum tentu mau, tawarkan gini, Mbak Bella, kita buka ya ke seluruh ASEAN, langsung ya skincare-nya kita akuisisi aja sama semua perusahaannya. Nah, kayak gitu. Kita mau apa enggak? Jadi jawabannya terletak pada tahap mana kita bisa ya. Kalau pre-seed dan early stage, menurut saya jangan merger dulu. Kita cari angel dulu, tapi begitu growth kita ambil merger. Ya. Nah, tadi saya sampaikan saya tidak terlalu suka merger. Saya lebih suka tidak terlalu suka akuisisi, lebih suka merger. Karena entitas perusahaan saya masih ada. Ini ada satu lagi nih kayaknya. Dalam konteks keberlanjutan merger dan IPO, Viria laki-laki atau perempuan ya? Perempuan ya? Jadi Sepertinya laki-laki, Bu. dalam konteks ya laki-laki, Mas Viria. Jadi kalau kita melihat keberlanjutan, idealnya untuk pengembangan dan kita bisa memperoleh biaya yang murah itu adalah dengan IPO memang. Ya. Tetapi perjalanan kalau kita perhatikan perusahaan yang secara umum bukan startup, ya, mereka membutuhkan bisa 10 tahun ya setelah pengelolaan dan mereka grow mapan gitu ya, baru menjadi IPO. Sedangkan kalau startup, proses IPO-nya itu dipercepat gitu, di-push untuk ke level growing, sehingga dia berpindah-pindah sumber pembiayaan. Jadi yang pertama misalnya dia di early stage sudah mulai, di seri grow-nya dia mulai, dapat seri A, dapat 50 miliar, dapat 100 miliar, dibuat skala bisnisnya itu membesar gitu, di-push. Makanya kalau startup itu kan, kalau kita lihat tadi ada yang tahun kelima gugur padahal baru disuntik gitu. Ya, berarti timnya belum solid, nggak kuat gitu. Jadi memang IPO itu cara yang paling jitu untuk memperoleh dana murah, itu aja. Ya. Tapi kekuatan manajemennya ini yang harus bisa. Nah, startup di Indonesia akhirnya kan belajar, apalagi saat ini startup itu tidak hanya rata-rata mereka berpendidikan tinggi, ya, rata-rata alumni S1, S2, bahkan mereka sekolah di luar gitu kan, sehingga
memahami betul bagaimana pengelolaan dan pengembangan bisnis. Nah, ini membuat mereka akhirnya bisa masuk dalam tahapan perusahaan yang siap IPO. Nah, kalau kita lihat kan begini, kira-kira IPO misalnya dapat 7 triliun, apakah venture capital yang terlebih dahulu masuk itu akan keluar? Bisa keluar. Karena itu adalah exit strategi untuk para venture yang sudah membesarkan Gojek seperti sekarang gitu ya. Mereka mungkin lama-lama keluar. Nanti suatu saat 100% sahamnya dimiliki sama rakyat Indonesia melalui bursa efek ini. Jadi tujuannya ya lama-lama memang dikuasai oleh masyarakat publik. Seperti itu. Ya harus semangat ya, bisa sampai IPO. Jangan IPO-nya di luar negeri, IPO di Indonesia aja. Indonesia itu luar biasa kok. Artinya potensi pembiayaannya tuh ibaratnya begini. Sekarang tuh baru di reminding, di awareness gitu. Kebayang kalau anak muda kita 65 atau 63% Gen Z dan milenial itu akhirnya memahami ya, spending investasi itu juga di saham atau diversifikasi mereka juga tetap mempertimbangkan saham, ya akan banyak startup yang bisa berkembang dan dibiayai oleh rakyat Indonesia sendiri gitu. Jadi kita uangnya lebih besar juga, nggak harus dari luar negeri. Oke, mungkin seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih kepada para penanya. Mungkin bisa dipahami ya penjelasan dari Ibu Dr. Estri Mahani. Dan sepertinya tidak ada penanya lagi. Mengingat waktu yang sudah semakin sore juga, maka saya cukupkan sesi tanya jawab. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pembicara hebat kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Estri Mahani. Terima kasih Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu sekaligus pengalaman berharganya untuk kita semua. Serta saya turut mengapresiasi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya juga menyimak hingga akhir acara. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata berupa sertifikat kepada pembicara dan moderator pada hari ini. Sertifikat akan diberikan langsung oleh Bapak Insinyur Sigit Pramono Hadi MSI. Pada Bapak Sigit, waktu dan layar disilahkan. Ya, baik, terima kasih moderator. Ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, tadi sudah kita ikuti bersama paparan dari narasumber yang demikian lengkap dan detail menguliti semua aspek dari perjalanan sebuah startup yang akhirnya harus memilih strategi yang paling cocok untuk bisnisnya. Dan tentu ini membuat kita semakin yakin bahwa ternyata banyak jalan menuju Roma ya Ibu ya. Untuk menuju sukses tentu pasti ada strategi yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi baik kondisi keuangan, strategi, visi misi maupun budaya kerja yang sesuai dengan kita sedang lakukan. Baik, ini tentu akan memberi kita sebuah pemahaman baru dan dapat kita adopsi untuk kepentingan kita masing-masing. Baik, dengan demikian kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Dr. Septiana Estri Ayu Mahani, SE, MSI, berkenan membagikan ilmu dan pengetahuannya kepada kita semuanya. Untuk itu mohon Ibu berkenan menerima sertifikat dari kami. Terima kasih sekali lagi Ibu. Terima kasih Ibu.
Baik, semoga Ibu tidak bosan-bosan ya Bu ya untuk Tolong, Bapak. berkolaborasi bersama. Ya. Amin, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kemudian sertifikat juga akan kami sampaikan kepada moderator kita, Muhammad Faiz Yasir. Faiz, terima kasih dan selamat sudah menjalankan tugas ini dengan sangat baik. Mohon diterima e-sertifikatnya, Faiz. Baik, saya terima. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, para akademisi, para praktisi, rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dari awal hingga akhir acara ini, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, kehadiran, dan intensitas yang sudah kita jalani bersama, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Terutama juga terima kasih sekali lagi kepada Lembaga LPKD dan AJI, Pak Danang, dan jajaran di Semarang. Terima kasih, semoga acara ini senantiasa dapat terlaksana dan memberi manfaat untuk masyarakat luas. Dengan demikian, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, sebelum mengakhiri acara seminar hari ini, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Di sini terdapat 3 slide. Slide pertama siap, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Demikianlah acara Seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi seri ke-50 dengan tema Merger Acquisition IPO for Startup Survival. Saya Muhammad Faiz Yasir selaku Master of Ceremony dan moderator pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan penyampaiannya. Sampai jumpa di acara Seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi selanjutnya dengan tema Optimizing Startup Business Model for Facing Competitor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kasih bangsa. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Terima kasih, Ibu. Sigit, Mas. Sekarang lambung merah-merah, kagak tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak, kakak jadi jatuh kakak tak bola balik, lihat ada nona,
Jadi jatuh